Sayang, tantangan hari ini. Makan 50 burger sekaligus. Beri host like dan semangat ya. Enak banget. Teman-teman. Wah! Makasih roketnya setia Nadia seumur hidup. Nadia sayang kamu. Untukmu aku tambah 10 burger. Asisten, ambil 10 burger lagi. Datang lagi dia. Setiap kali Nadia Hartono mulai siaran, perutku langsung terasa penuh sekali. Padahal dari kemarin malam sampai sekarang, aku cuma minum setengah gelas air. Kak Sinta, kenapa kamu? Jangan makan lagi. Aku bisa mati kekenyangan. Siapa itu? Kok perutnya besar banget? Kayak hamil gitu? Kamu termasuk? Nggak tahu? Itu dia. Juga host siaran langsung di perusahaan kita. Dulu dia seleb internet papan atas loh. Tapi karena makan minum berlebihan, jadi kayak setan begini. Mentalnya juga bermasalah. Kak Sinta, aku tahu kamu lagi sedih. Tapi jangan berbuat onar dong. Aku lagi kerja nih. Kamu... Sinta Wijaya, kamu ngapain? Direktur Pratama. Semuanya gara-gara dia. Makanan yang dia makan, semua pindah ke perutku. Sinta Wijaya, sebagai host siaran langsung senior, bisakah kamu lebih profesional? Jangan cari-cari alasan yang nggak nyambung terus. Setelah Nadia bergabung, tiap hari siaran makan 8 jam terus, tapi makin kurus. Dengan julukan Ratu Makan Cantik, langsung viral. Sementara aku, berat badanku malah melonjak ke 150 kg, kena berbagai penyakit obesitas, sampai terpaksa operasi pengecilan lambung. Nona Wijaya, lambungmu sudah membesar. 3 kali ukuran normal, banyak organ rusak parah. Harus segera dioperasi. Dok, aku sudah lebih seminggu tidak makan apa-apa. Nona Wijaya, tak mau akui tak apa. Tapi kapasitas lambung pasca operasi sangat kecil. Jangan sekali-kali makan berlebihan lagi. Kalau jahitannya sobek, bisa mati. Aduh. Direktur Pratama, aku tidak bohong. Nadia pasti pakai cara tertentu. Mengalihkan semua yang dimakannya ke tubuhku. Nadia cuma 3 bulan kerja. Sudah bawa untung puluhan miliar untuk perusahaan. Lihat dirimu sendiri. Setengah tahun lalu masih host cantik. Sekarang jadi apa? Direktur, tolong jangan begitu. Kak Sinta mungkin memang sakit. Ini peringatan terakhir untukmu. Kalau data siaran bulan depan masih tidak naik, keluar dari sini. Bawa dia keluar. Ayo Nadia, kita siaran. Jangan makan lagi. Aku terlahir kembali ke minggu pertama Nadia bergabung. Ini rasanya tidak bisa. Aku tak bisa lagi melihat diriku kenyang sampai mati. Kak Sinta, ruang siaran barumu? Kok sederhana banget sih? Maksudku, kamu kan dulu selebritas makan top? Kak Sinta, bukannya kamu selalu fokus masakan rumahan elegan? Kok ganti gaya? Akhir-akhir ini siaran jago makan lagi viral. Aku mau coba. Oh gitu. Tapi, jago makan juga butuh bakat. Kak Sinta, sesuaikan kemampuannya. Kamu juga makan banyak. Tapi baik-baik saja kan? Aku kan metabolisme alami bagus. Kebetulan Kak Sinta, aku mau rekam 2 video lagi. Ayo kita barengan. Direktur Pratama kasih ruang siaran lama mukaku. Aku belum terbiasa nih. Di kehidupan sebelumnya, baru setelah mati kekenyangan, aku yakin Nadia bisa memindahkan makanan yang dimakannya ke perutku. Di kehidupan ini, aku tak akan pasrah begitu saja. Aku tak tahu apakah pemindahan makanan timbal balik. Jangan-jangan tebakanku benar? Pemindahan makanan memang timbal balik? Makan lagi 2 suap?
Nadia makan banyak lagi. Jangan terlalu memaksakan diri. Ah, direktur, ini baru sedikit. Aku mau rekam satu lagi. Tantangan 100 porsi makanan penutup. Pasti datanya bagus. Tapi jaga kesehatan juga. Tubuhmu yang makan tak gendut adalah aset terbesar perusahaan. Tenang saja, Direktur Pratama. Aku memang dari lahir makan tak gendut. Sinta Wijaya, kamu ngapain lagi? Direktur Pratama, Semua ini kan ditanggung perusahaan. Kamu makan terus muntah. Bukannya itu mubazir? Biaya satu meja ini sekitar 1 juta rupiah, kan? Sinta Wijaya, kalau kamu bisa hasilkan data bagus, bahan senilai 1 juta rupiah saja. 11 juta pun kubiarin kamu makan. Coba lihat. Makan kamu tak sanggup. Data tak ada hasilnya. Kamu mau apa sebenarnya? aku cuma coba ganti gaya siaran langsung. Ganti gaya? Kamu punya bakat seperti Nadia? Mau ganti gaya? Kurasa kamu cuma lapar mata, makan gratis perusahaan. Nadia, lanjutkan. Jangan terganggu. Baik, Direktur Pratama. Ternyata makanan yang kumakan tak bisa dialihkan. Sebelum mati kekenyangan, harus cari cara lain untuk hentikan ini. Baru beberapa hari, berat badanku naik 5 kilogram. Dengan kecepatan ini, tak sampai sebulan, aku akan seperti kehidupan sebelumnya. Tak boleh biarkan dia makan terus. Kak Sinta lagi ngapain? Tidak, biasa saja. Aku lihat tehmu wangi sekali. Kamu selalu makan tak gendut. Apa karena minum ini? Oh, teh ini. Cuma sampel untuk jualan siaran langsung nanti. Sebenarnya, alasan utamaku nggak gendut. Karena metabolisme tubuhku bagus. Metabolisme cepat. Soal produk-produk ini, cuma buat menguras pembeli. Metabolisme bagus, orang lain nggak tahu, tapi aku paling paham. Kamu nggak gendut karena setiap suapan makananmu dialihkan ke perutku. Dari sudut pandang ini, kupikir ada beruang masuk kantor. Saat kakak iparku hamil anak kembar, perutnya nggak sebesar ini. Nggak tahu juga gimana dia bisa jadi begini. Kak Sinta, Sinta Wijaya, kamu sakitin aku. kamu ngapain? Performamu sendiri berantakan, terus nakal ke junior? Nadia, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin Kak Sinta lagi bad mood. Soalnya tubuhnya melar. Dan datanya turun. Tekanannya pasti besar. Nadia Hartono, kuingatkan, makan kebanyakan bisa bikin mati kekenyangan. Makasih perhatiannya Kak Sinta. Tapi metabolisme tubuhku emang begini. Pengen gendut aja susah. Kak Nadia lagi nggak enak badan? Mungkin siang tadi kebanyakan makan. Nadia Hartono, mukamu pucat. Mau istirahat dulu? Jangan siaran dulu. Jaga kesehatan dulu. Iya Kak Nadia, pagi ini kamu makan 30 bakpao mini, 10 porsi mie goreng. Siangnya tantang 20 porsi ayam goreng. Terlalu berat. Istirahat sehari saja. Lagi pula kamu sangat populer. Fans pasti paham kalau libur sehari. Tampaknya obat kenyangnya bekerja. Aku tak percaya. Sudah makan sebanyak itu, minum teh yang sudah dibubuhi itu, masih sanggup makan yang lain. Tidak gemuk. Bagus sekali. Tampaknya dia tidak makan lagi. Lihat meja penuh makanan kita hari ini. Sayang-sayang, lagi makan di luar.
kebetulan ketemu fans. Nadia, Nadia! Banyak pembenci bilang kamu pura-pura makan. Jadi aku mau lihat langsung. Kamu habiskan semua ini. Aduh, mau menguji aku ya. Tapi, aku paling suka makanan asam pedas. Bikin lahir nafsu makan. Kalau gitu kita mulai makan ya. Lihat ini apa semuanya? Gluten jumbo yang wangi banget. Hah. Terima kasih sayang sudah mentraktir. Asam, pedas, manis, gurih. Makin dimakan makin lahap. Kayaknya aku harus tambah porsi. Dia pakai cara begitu untuk merangsang nafsu makan. Banyak sekali makanan asam pedas. Pantas saja perutku sakit begini. Nadia Hartono siaran langsung non-stop seminggu. Selama seminggu ini, berat badanku melonjak drastis. Tubuhku hampir tak sanggup menanggung efek samping dari kenaikan berat badan mendadak ini. Luar biasa, Nadia. Habis 30 porsi nasi goreng sekaligus. Tadi jumlah penonton siaran langsungnya sudah tembus 10.000. Yang penting, Nadia makan banyak tapi nggak gendut. Ini impian banget. Badan ajaib. Ah, jangan lebay lah. Aku emang dari lahir makannya banyak. Metabolismenya cepat aja. Astaga, Kak Sinta. Dah. Kok bisa jadi kayak gini sih? Lengannya lebih gede dari 2 kakiku digabung. Baru seminggu nggak ketemu. Kok jadi segemuk ini? Kak Sinta, dengar suara napasmu. Jangan-jangan kena komplikasi obesitas? Jangan sok perhatian. Kak Sinta, departemen kita ini satu kesatuan. Data kamu turun terus, bonus kita semua bisa kena imbas. Aku tahu, kamu selalu siaran. Masakan rumah yang ringan, nggak kayak makanan berminyak dan pedas lebih menarik. Tapi kamu nggak bisa karena nafsu makanmu sendiri. Lalu merugikan seluruh tim. Aku heran, pantas tiap lihat dia siaran langsung makan, kayak disiksa. Ternyata perutnya dikosongkan buat makan di rumah. Video audisinya minggu lalu, jumlah tayangannya, nggak usah dibahas. Sungguh memprihatinkan. Semuanya, jangan bicara begitu. Kak Sinta cuma lagi stres. Kak Sinta, dengar nasihatku. Kendalikan mulutmu. Soalnya, kau nggak kayak aku, yang lahir dengan badan ajaib. Nadia, kau pura-pura apa? Makanan yang kau makan dipindahkan ke perutku? Katakan, bagaimana kau melakukannya? Kak Sinta, maksudmu apa? Aku nggak paham. Apa yang kalian ributkan? Sinta Wijaya, lihat baik-baik data siaran langsungmu bulan lalu. Lebih rendah dari Nadia. Pengikutmu turun 50.000. Perusahaan merekrutmu bukan buat santai-santai dan pensiun dini. Ah, Direktur Pratama, Nona Wijaya ini merasa bahan makanan perusahaan terlalu rendah. Dia kosongkan perutnya buat makan enak di rumah. Kacau, Sinta Wijaya. Kesabaranku padamu ada batasnya. Bisa kerja, nggak bisa minggir. Tidak, begini terus. Aku pasti meledak. Terima kasih semua penggemar atas dukungan kalian. Karena alasan kesehatan, aku mundur dari dunia hiburan untuk selamanya. Akun ini dihentikan. Sinta Wijaya, siapa yang izinkan kau berhenti? Jangan lupa, kontrakmu masih 2 tahun lagi. Aku mau bubar kontrak. Bubar kontrak? Kau pikir kau masih seleb internet papan atas seperti dulu? Lihat keadaanmu sekarang. Platform mana yang mau terima kau? Lagi pula denda kontraknya, kau sanggup bayar? Uang hilang bisa dicari lagi. Kalau aku tidak keluar, aku akan mati. Sinta Wijaya, dasar kurang ajar. Kalau kau berani langgar kontrak dan keluar, aku punya banyak cara untuk memblokirmu total di dunia siaran langsung. Cuma dicela Direktur Pratama sedikit, langsung tak tahan mau bubar kontrak. Sok-sokan jadi nona bangsawan. Iya! Lihat dulu keadaanmu sendiri sekarang. Seperti apa? Jumlah penggemarmu sudah anjlok total. Platform mana yang mau terima kau? Sinta, ada apa? Kudengar kau mau mengundurkan diri. Supervisor Cahyadi. Sinta, jangan buru-buru ambil keputusan. Aku tahu kondisimu beberapa bulan terakhir tidak terlalu baik. Tapi kau adalah binaanku sendiri. Aku tak ingin kau menghancurkan masa depanmu. Posisi yang perusahaan berikan untukmu bukanlah jago makan. Tapi kenapa akhir-akhir ini kau tiba-tiba jadi rakus sekali? Kalau mau ganti jalur, bisa diskusi denganku. Supervisor Cahyadi. Aku, Kak Sinta, perusahaan kita ini adalah yang terdepan di industri siaran langsung.
Sumber dayanya bagus. Kalau kau pergi sekarang, sayang sekali. Kak Sinta, aku tahu sejak aku bergabung, kamu selalu merasa tertekan. Tapi aku benar-benar ingin bekerja sama untuk membuat tim ini lebih baik. Jangan gegabah. Tetaplah di sini. Tetaplah. Tetaplah jadi tong sampah makananmu. Terus melahap sampai mati. Terima kasih atas bimbingannya, Supervisor Cahyadi. Jaga diri. Tidak ada rasa kenyang aneh, tidak ada nafsu makan. Sepertinya, selama tidak dekat Nadia Hartono, makanan yang dia santap tidak akan pindah ke perutku. Aku bisa makan normal. Aku bisa bertahan hidup. Tidak. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah menjauh darinya. Kenapa masih bisa gemuk? Nona Wijaya, Anda sudah sadar? Anda pingsan di depan rumah. Untung tetangga segera mengantar Anda. Kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap. Karena makan berlebihan, tidak hanya pencernaan rusak, tapi juga memicu kegagalan multi-organ di seluruh tubuh. Aku tidak makan. Nona Wijaya, Anda harus sangat ketat mengatur pola makan. Ikut pengobatan. Kalau tidak, jika terus begini, benar-benar bisa membahayakan nyawa. Lapar sampai terbangun. Jam 3 pagi. Makan sedikit lagi. Ini total 20 bungkus mie instan. Kenapa? Aku sudah jelas-jelas menjauh darinya. Kenapa masih bisa... Nona Wijaya, aku tahu anak muda sekarang banyak tekanan. Tapi kamu juga tak boleh melampiaskan dengan cara ekstrim seperti ini. Lambungmu sudah membengkak sampai keadaan tak normal. Jangan tak mau dengar nasihat. Setengah tahun lalu, saya menangani seorang anak muda. Kondisinya mirip denganmu. Berat badannya juga melonjak drastis dalam waktu singkat. Akhirnya menjalani operasi pengecilan lambung. Dia juga bersikeras mengaku dirinya tidak makan berlebihan. Katanya, rekan kerjanya memindahkan makanan ke lambungnya. Gadis itu, di mana dia sekarang? Pasien itu sudah meninggal dunia. Dokter, tolong berikan saya kontak keluarganya. Ini sangat penting bagiku. Nona Wijaya, silakan bangun dulu. Namanya Vina Saputra. Ini alamat kontak daruratnya. Semoga bisa membantumu. Terima kasih. Lantai 6, sebentar lagi sampai. Nona. Nona, kamu baik-baik saja? Nona sudah baik kan? Bibi, apakah putri Anda bernama Vina Saputra? Kamu... Saya Sinta Wijaya. 2 bulan lalu, saya tiba-tiba mulai gemuk. Padahal saya jelas-jelas tidak makan apa-apa, tapi perut terus membesar. Saya dengar, putri Anda juga mengalami hal serupa.
Bisa ceritakan lebih detail? Vina Malangko. Suaranya merdu, cantik juga. Setelah lulus langsung siaran nyanyi. Penghasilannya lumayan. Tapi kemudian ada karyawan baru di perusahaan yang ngetrenin siaran makan porsi besar. Siaran makan porsi besar. Sejak saat itu, Vina sering mengeluh sakit perut dan kembung. Padahal jelas-jelas tidak makan apa-apa, tapi tubuhnya membesar seperti balon. Semakin hari semakin gemuk. Aku bawa dia ke dokter. Dokter bilang karena kebanyakan makan. Lalu dia resign. Di rumah cuma minum air setiap hari. Aku temani dia olahraga. Tapi sungguh, padahal tidak makan apa-apa, dia malah semakin gemuk. Aku kesal karena dia tidak bisa berubah. Selalu bilang dia rakus. Dia bersikeras tidak makan apa-apa. Bilang rekan kerja barunya yang memindahkan makanan ke dalam perutnya. Bu, siapa nama rekan kerja baru Vina? Namanya aku tidak ingat. Tapi tunggu sebentar. Waktu acara tahunan perusahaan, Vina pernah foto bareng dia. Ini dia. Cantik orangnya. Cuma agak terlalu kurus. Aku paham sekarang. Aku tahu Nadia Hartono memindahkan makanan ke dalam perutku. Nadia Hartono, sekarang aku tahu caramu. Aku tidak akan terus menghindar. Akan kungkap konspirasimu untuk membela Vina Saputra dan juga untuk keadilanku sendiri. Supervisor Cahyadi, tolong bantu aku satu hal. Katakan, selama aku bisa bantu. Aku mau kembali ke perusahaan. Nona. Aku punya resep rahasia buat diet. Katanya ampuh banget. Tapi Vina belum sempat. Terima kasih, Bu. Tenang saja. Aku pasti ungkap kebenarannya. Beri Vina keadilan. Sinta, tak disangka dalam seminggu. Kamu kurus banget. Platform dan peluang masih ada. Asal kita rencanakan dengan baik, kita bisa mulai dari awal lagi. Sekarang komentar netizen tentangmu. Cuma soal berat badan dan konten siaranmu. Netizen menertawakanmu karena kehilangan citra. Dari host cantik, jadi seperti sekarang. Aku tahu itu. Kalau begitu, mari kita ubah cacat ini jadi keunikan. Beralih jadi host konten diet. Saat ini transformasi diet sukses. Juga bisa jadi tren viral. Ini bisa menghapus citra burukmu sebagai pelahap. Di satu sisi, juga bisa perbaiki kesehatanmu. Dan sejauh ini, dietmu cukup berhasil. Supervisor Cahyadi benar-benar memikirkan aku? Sayangnya, kurusku ini cuma sementara. Selama Nadia belum berhenti makan berlebihan, aku akan terus terdampak dan gemuk lagi. Pak Pratama, ngirim lobster Boston buat aku. Sudah ku bilang nggak usah. Tapi dia bilang, ini hak istimewa host top, yang memang pantas didapat. Ya sudah, terpaksa diterima. Loh, mataku nggak salah lihat. Ini bukan Kak Sinta yang sudah resign itu? Jangan-jangan di luar nggak bisa hidup. Lalu malu-maluin balik ke sini. Minta diterima lagi? Sinta aku yang undang balik. Kamu si sampah nggak berguna. Berani-beraninya menyuruh Supervisor Cahyadi begitu membelamu. Tapi meski kamu berhasil kurus, dan balik, lemak yang harusnya nempel di badanmu nggak bakal berkurang sedikit pun. Supervisor Cahyadi, seingatku, jatah sumber daya Bapak juga terbatas kan? Bawa host kayak dia yang nggak laku, dan jelek penampilannya. Nggak worth it deh. Betul. Mending sumber daya itu dikasih ke Nadia. Supervisor Cahyadi baik banget sama Sinta Wijaya. Jangan-jangan mau dia jadi pacar Bapak? Wahahaha. Hati-hati bicaranya. Perusahaan ini tempat yang mengutamakan kinerja, bukan buat kalian bergosip dan menyerang pribadi orang. Kak Sinta, kami cuma penasaran aja. Dulu kan kamu rela bayar denda gila-gilaan, tetap nekat resign. Baru pergi sebentar, kok sudah menyesal?
Jangan-jangan sudah keliling cari. Ternyata tak ada perusahaan lain yang mau nerima. Soalnya, di industri ini, citra itu penting. Kamu doyan makan berlebihan. Siapa yang berani jamin? Suatu hari nanti kamu nggak gendut lagi? Pasti dong. Dengan kontrol dirinya yang payah, kurang dari sebulan, langsung melar lagi. Kayaknya dia cuma mau numpang makan. Di kantor aja. Setiap kali dia siaran, perusahaan harus siapin makanan. Licik banget. Si hitung-hitungannya. Saat Sinta Wijaya lagi top, omset jualan siaran langsung per sesi. Beberapa hari berturut-turut tembus 1 juta yuan. Dia datangkan banyak klien besar untuk perusahaan. Dimas Gunawan, proyek yang kamu tangani sekarang, awalnya kan Sinta yang bantu kamu nego ya? Supervisor Cahyadi. Kalau terus-terusan bahas masa lalu yang udah basi, nggak seru dong. Sekarang beda sama dulu. Lihat nih, 3 kontrak penjualan siaran langsung bernilai puluhan miliar. Soal Sinta Wijaya, aku dengar di beberapa mitra kerja, data siaran langsungnya anjlok. Udah dikomplain ke Direktur Pratama. Wah, ada kumpul nih. Pas banget, mau kasih kabar baik. Malam ini jam 8. Platform udah atur buat Nadia. Duel paling viral. Yang diajak siaran langsung semuanya selaptop. Semua siap-siap. Tim pengendali acara dan logistik, siap ya? Siap. Sinta Wijaya, bukannya kamu udah resign? Siapa yang suruh kamu balik? Direktur Pratama, saya udah sadar. Karena kontrak saya belum habis, saya akan terus jalankan kewajiban saya. Sudah sadar? Kayaknya kamu udah kepepet ya? Kak Sinta, walaupun kamu nekat bertahan, berani jamin, siaran langsungmu nggak bakal ada masalah lagi? Bahan makanan dari perusahaan? Berapa yang kamu makan beneran? Berapa yang jadi cuan? Nadia benar. Babi aja kalau udah gemuk, bisa dijual dagingnya. Kamu cuma makan gratis, lalu nurunin performa tim. Kamu ini bahkan nggak sebanding sama babi. Direktur Pratama, kontribusi Sinta untuk perusahaan selama ini cukup besar. Karyawan lama semua tahu. Saya yakin kasih Sinta waktu untuk beradaptasi, dia pasti bisa kembali normal. Sudahlah, jangan terlalu memujinya. Lihat data siaran langsungnya sekarang, sungguh memprihatinkan. Brand terus mengeluh. Badan udah kurus pun, tetap aja nggak berguna. Ngapain dipertahankan? Apa perusahaan ini panti asuhan? Asalkan Anda mau bayar dendawan prestasi, saya bisa pergi sekarang. Lagi pula yang melanggar kontrak bukan saya. Wah, Sinta Wijaya sekarang sudah berani ya. Saya hanya ingin menepati kontrak saya. Direktur Pratama, Mau tetap kerja di sini boleh. Tapi perusahaan tak butuh pengangguran. Sekarang saya tetapkan indikator kinerja utama untukmu. Bulan depan, jumlah pengikut pribadimu harus naik 500.000. Kalau tak tercapai, berarti gagal total. Perusahaan berhak memecatmu. Dengan begitu, saya tak melanggar kontrak. Direktur indikator kinerja utama ini, baik. Saya terima. Tapi untuk menambah pengikut, saya minta exposure lebih. Tak masalah kan? Ha! Tak masalah. Barusan Anda bilang, Nadia Hartono malam ini ada duel puncak paling viral. Saya minta siaran langsung bersama Nadia. Lawan dia langsung. Apa? Sinta, aku tahu kamu ingin membuktikan diri, tapi tak perlu dengan cara ini. Kalau duel makan dengan Nadia Hartono, itu sepenuhnya wilayahnya. Tubuhmu tak akan kuat. Terima kasih Supervisor Cahyadi. Tapi yang kulakukan ini bukan untuk membuktikan diri. Aku sudah tak punya pilihan lain. Tak ada pilihan. Kak Sinta, ini jepit rambut buatanku sendiri. Sedikit hadiah kecil. Semoga kedepannya bisa saling bantu. Ini Kamu pakai cocok sekali. Nanti harus dipakai setiap hari, ya? sejak saat itu, aku terbiasa selalu memakai jepit rambut pemberian Nadia Hartono. Dan jepit rambut ini, dia juga pernah kasih ke Vina Saputra. Kita semua pernah pakai. Sinta tinggal 5 menit lagi. Ada orang-orang nih, nggak tahu diri, nggak tahu kemampuan sendiri. Nanti jangan cuma makan 2 suap, lalu udah nggak kuat, bikin penonton kecewa.
Halo sayang-sayang, selamat malam. Selamat datang di ruang siaran Nadia. Belakangan ini, banyak suara aneh di internet. Bilang gelar jago makan aku, cuma rekayasa edit video, atau pura-pura muntah. Hari ini, di depan semua sayang, Nadia akan jawab semua keraguan ini. Wah! Nanti ditunggu Nadia yang terbaik. Kalian yang sembunyi di balik keyboard, tuduh aku muntah-muntah dan pura-pura makan, dengar baik-baik. Aku, Nadia Hartono, hari ini di sini, menantang host pertama yang mengaku jago makan di seluruh jagat maya untuk duel siaran langsung tanpa batas. Aturannya simple. Siaran langsung bareng, makan bersamaan, makanannya bebas. Tapi selama duel, nggak boleh keluar dari kamera. Biar nggak bisa bohong atau muntah. Yang penting asli. Ratu Nadia hebat. Langsung follow. Karena hostnya berani dan jujur begini. Gimana? Ada yang berani terima tantangan? Jangan bikin aku nunggu lama. Bayu jago banget. Wah, soal perut. Emang jagoan. Yeay. Wah, langsung ketemu di percobaan pertama. Kak Bayu, senang akhirnya ketemu. Oh, jadi kamu Nadia Hartono si Ratu Iblis itu. Lancar mulutnya ya. Hari ini jangan basa-basi. Langsung aja yang serius. Kita mulai dengan 10 piring, ceker babi saus buat pembuka. Siapa yang habis duluan berani? Kalau Kak Bayu sudah bilang begitu, aku juga nggak sungkan. 10 piring ceker babi saus buat pembuka selera. Asisten, hidangkan. Baik, nggak usah banyak omong. Langsung aja. Makan. Wah, ceker babi ini. Empuk banget, wah. Rasanya mantap. Tangan kiri kanan sama-sama kerja. Aku tunjukkan cara minum kulit ceker. Enak. Piring terakhir nih. Aku mau sprint. Kak Bayu, semangat. Maaf ya Kak Bayu. Aku sudah selesai. Aku kalah. Kak Nadia, aku mengaku kalah. Di dunia siaran langsung ini, aku belum pernah kalah dari siapapun. Kamu yang paling jago. Terima kasih untuk mobil sport dari langit cerah setelah hujan. Nadia sayang kamu. Barusan makan 10 piring ceker babi. Agak enek kita minta asisten. Siapin yang manis buat netralin. Lima kotak saus melimpah. Makan setengah kotak saja, aku sudah muak sampai depresi. Bayu Saputra saja tidak tahan, dia masih bisa lanjut makan. Tunggu saja kegagalannya. Asin dan manis berpadu. Teksturnya kaya. Cocok untuk netralkan rasa muak. Ini bukan lagi jago makan biasa. Ini perutnya dihuni monster rakus ya. Tak disangka kalian penikmat rasa sejati. Juga bisa kalah telak suatu hari. Cuma pemanasan saja. Masih ada teman siapa lagi yang mau coba naik ke sini? Pekaku baru saja dimulai loh. Gawat, Sinta Wijaya muntah lagi. Ada apa, Sinta? Wajahmu terlihat tidak enak. Bagaimana kalau PK malam ini dibatalkan saja? Reaksi ini, jangan-jangan di rumah diam-diam makan. Sampai kekenyangan? Pasti itu. Sudah lama aku katakan dia. Tidak bisa mengendalikan mulutnya. Bisa juga karena lihat Nadia makan dengan sangat lahap. Jadi ngiler ya. Hahaha. Direktur pertama, meledak-meledak. Peringkat ketiga tren terhangat saat ini. Nadia Hartono makan sampai bikin Bayu Saputra menangis. Segera beritahu tim operasi, dorong semua saluran. Naikkan panasnya ke peringkat 1 untukku. Dan lagi, keluarkan barang dari pihak merek. Terima kasih dukungannya, sayang-sayang. Makan sebanyak ini, selain metabolisme bawaan yang bagus, tentu butuh sedikit rahasia juga untuk menjaga bentuk tubuh lo. Ini dia, minuman andalanku. Minuman teh bunga pelangsing. Bantu metabolisme. Sambil kita nikmati makanan,
tubuh juga tetap ringan. Harga spesial hari ini di sini, 3 kotak diskon 50. Makasih dukungannya, sayang. Sekarang kita lihat, siapa yang berikutnya disambung. Wah, Kak Sinta. Benar-benar kamu, tak kira kurus banget. Tapi kamu kelihatan. Kondisimu parah banget. Jangan sampai dietmu terlalu ekstrim, ya. Gampang. Bisa balik lagi. Oke, langsung ke intinya. Sinta Wijaya, kamu ngapain? Sinta Wijaya, kamu ngapain? Cuma lepas jepit rambut. Kenapa panik begitu? Apa jepit rambut ini? Ganggu duel makan kita? Enggak kok. Kak Sinta suka bercanda. Aku cuma khawatir. Rambutmu jatuh. Nanti ganggu makan. Cuma lepas jepit rambut. Nadia langsung heboh. Jepit rambut ini memang bermasalah. Aku siap, mulai saja. Tanpa jepit rambut, Nadia, lihatlah bagaimana siaranmu. Teman-teman, malam ini aku siapkan beberapa masakan rumahan. Semua masakanku sendiri. Hari ini nggak mood makan. Ambil 10 bungkus. Mie ayam super pedas dulu. Gigit pertama buat kalian. Kurang greget nih. Tambah 10 bungkus si gigi ompong. Ini gigitan terakhir ya. Betul. Aku emang nggak takut pedas. Sayang-sayang di ruang siaran. Kalau kalian lihat aku kepedesan, langsung kuanggap kalian ayahku. Nadia beneran hebat. Kepedasan level ini, cuma cium baunya aja perutku kayak mau bolong. Keren banget. Baru ini siaran makan yang hardcore. Mie ayam buat buka selera. Selanjutnya, makan kepala kambing aja, yang sederhana. Tonton caraku ngabisin ini. Kuah jiwa. Siram. Dari pedas ke amis, transisinya, aku tunduk pada Ratu Nadia. Orang biasa emang nggak bakal kuat makan ini. Amis banget. Makanan sesulit apapun untuk ditelan, bagiku sama saja. Yang akhirnya menanggung semua ini, bukan aku sendiri. Sinta Wijaya. Lambungmu, tolong cerna baik-baik pesta makan ini untukku. Kelihatannya Sinta Wijaya kurusan. Tapi kondisinya makin buruk. Makan pun enggak nafsu. Aduh, sayang-sayang. Jangan ngomong gitu dong. Kak Sinta kan lagi diet. Pasti udah berusaha keras. Aku cuma berharap dia bisa bertahan. Jangan sampai berat badannya naik lagi. Kalau dia bisa nahan nafsu makan, nggak mungkin dulu segemuk itu. Siang makan 1 telur. Malam makan ayam selaga. Nadia jangan terus belain dia. Yang lihat langsung tahu ini cuma acting. Sinta Wijaya. Ikut duel makan sama aku. Cari malu sendiri. Makin sedikit kamu makan, makin menderita. Makin kuat gelarku sebagai jago makan. Soalnya yang aku makan ini, akhirnya bakal jadi lemak di tubuhmu yang susah hilang. Popularitasku bergantung padamu. Semur daging sapi tomat ini sudah aku rebus 2 jam.
Dagingnya empuk banget. Kuahnya juga gurih. Mbak, di sebelah lagi sate kambing. Kamu malah minum kuah doang. Nggak level. Ngapain ikut duel? Sok-sokan kalem. Dulu segede apa tubuhmu? Nanti habis siaran jangan nyemil. Sinta, Kenapa ini? Aku sudah lepas jepit rambutnya. Tapi kenapa perutku masih tetap nggak enak? Kak Sinta, kenapa? Pola makan tidak teratur? Lambungnya rusak? Sudah kuberitahu. Makan berlebihan, lalu diet terlalu ketat, sangat merusak tubuh. Pura-pura apa? Tadi baik-baik saja. Lihat duel kalah, langsung pura-pura sakit. Dari keadaannya sudah tahu. Pola makan tidak teratur. Sekarang dapat balasannya. Mau numpang tenar Nadia, tapi tidak tahan kalah. Benar-benar menjijikan. Ini bagaimana sebenarnya? Aku sudah lepas jepit rambutnya. Kenapa pemindahan makanan belum berhenti? Kak Sinta, jepit rambut model sama ini. Jimat keberuntunganku? Jangan-jangan kunci pemindahan makanan adalah jepit rambut Nadia itu? Kak Sinta, kesehatan yang penting. Jangan dipaksakan. Paling-paling, duel hari ini. Aku yang kalah. Boleh kan? Lawan jelas numpang tenar. Nadia kenapa harus mengaku kalah? Langsung putus sambungan siaran. Ngobrol apa lagi dengan orang seperti ini? Aduh, sayang-sayang. Jangan bilang begitu. Kak Sinta mungkin hanya kondisi hari ini tidak baik. Kak Sinta, masih mau lanjut? Kulihat kamu sulit duduk tegak. Sinta Wijaya, karena kau nekat melawanku, maka duel hari ini akan kubuat namamu hancur total. Aduh! Sinta Wijaya, kau mau apa? Sinta Wijaya, kau gila? Kau sedang apa? Nadia, kau baik-baik saja? Cepat periksa lukanya. Tidak tahu. Ada apa ini? Kenapa Sinta Wijaya bisa muncul di ruang siaran Nadia? Sepertinya mereka satu perusahaan. Kalah duel, langsung main tangan. Perempuan ini sungguh keterlaluan. Satpam mana? Direktur Pratama. Sinta akhir-akhir ini kondisinya kurang baik. Mungkin hanya emosi sesaat. Emosi sesaat? Menurutku bukan cuma kemampuannya yang rusak, otaknya juga bermasalah. Ini sengaja mengacaukan siaran langsung, merusak aset dan citra perusahaan. Sayang-sayang semua, baru saja ada sedikit insiden. Tapi, aku baik-baik saja. Hanya agak mendadak, terkejut saja. Kak Sinta, sejak hari pertama aku masuk perusahaan, aku selalu menganggapmu idolaku. Aku tahu, akhir-akhir ini pengikutmu banyak yang hilang. Makanya aku setuju untuk duel siaran langsung bersamamu. Aku juga ingin memanfaatkan popularitasku untuk membantumu dapat perhatian. Tapi kenapa kau... Nadia terlalu baik hati. Orang seperti ini tidak pantas dibantu. Sinta Wijaya keluar dari dunia maya, pergi dari dunia siaran langsung. Semua, jangan seperti ini. Jangan hina Kak Sinta. Kak Sinta, untuk kejadian hari ini, sudahlah ya. Aku takkan menuntut. Oke, cukup sampai di sini. Makasih dukungannya sayang. Karena kalianlah, aku bisa lakukan yang kusuka dan makan makanan favoritku. Agar tak mengecewakan kepercayaan kalian, yang pesan hari ini di ruang siaran, keluarga semua, beli 1 kirim 2. Dukung Nadia dengan pesanan. Buktikan dengan penjualan bungkam dia. Direktur Pratama, luar biasa. Penjualan meledak. Baru semenit Kak Nadia bicara, pesanan langsung tembus 5.000 dan masih terus melonjak. Bagus, bagus sekali. Cepat bawa dia pergi. Jangan ganggu siaran Nadia. Aduh, lepaskan. Sinta Wijaya, sudah cukup keributanmu? Lihatlah Nadia, ini baru profesionalisme host. Kejadian mendadak, bisa langsung diselamatkan? Bahkan ubah krisis jadi peluang, ubah viralitas jadi uang sungguhan. Cuma semenit, pesanan langsung meledak. Lalu lihat dirimu. Sudah kuberi kesempatan, bahkan setujui kalian siaran bersama. Dan kamu, selain menggonggong seperti anjing, kamu bisa apa? Kamu benar-benar sampah tulen. Terima kasih atas dukungan kalian. Semuanya aku lihat. Bagiku, ini lebih penting dari pencapaian apapun. Kalian yang memberi aku kekuatan,
Tolong izinkan aku. Nadia keluar sebentar dari kamera. Merias wajah dulu, tenangkan diri. Soalnya, Nadia ingin tampil terbaik. Untuk kalian. Teman-teman, Kak Nadia sungguh berjuang keras. Kita harus dukung dia. Sayang-sayang yang belum pesan. Demi Nadia, ayo borong. Perempuan gila ini hampir merusak rencanaku. Tapi dengan begini, topik dan popularitasku jadi naik. Sinta Wijaya ini masih berguna. Sinta Wijaya, apa? Tadi di siaran langsung belum cukup dimaki. Mengejar sampai toilet masih mau gila? Kau mau apa? Sinta Wijaya, aku peringatkan, jangan macam-macam. Nadia Hartono, sampah yang kau makan? Barang menjijikan itu? Kenapa pindah ke perutku? Apa sih caramu? Apa yang kau omongkan? Cara apa? Aku tak paham. Aku tak mau bertele-tele. Hentikan kondisi ini sekarang. Kalau tidak, biar mati aku seret kau ke neraka. Sinta Wijaya, untuk hal kecil ini, tak sepadankan. Hal kecil? Baru 2 minggu, aku naik 100 kilo. Perlemakan hati, radang pankreas, penyakit jantung. Bilang, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Rupanya, kamu lebih pintar sedikit daripada Vina Saputra yang nyanyi itu. Nggak cuma nemuin cara kontrol berat badan, tapi juga nebak rencanaku. Kamu? Ternyata memang kamu. Iya aku, terus kenapa? Sinta Wijaya, sekarang di internet, jago makan yang dipuja-puja, host cantik itu aku. Perusahaan yang habisin sumber daya, pilar utama juga aku. Kamu? Host siaran langsung yang udah basi dan cuma ngomong kosong. Kamu pikir kalau kamu kasih tahu semua orang, alasan kamu gendut, karena aku mindahin makanan ke perutmu. Siapa yang mau percaya? Jadi demi traffic? Demi tenar? Kamu pakai nyawa orang lain buat bikin jalan menuju sukses besarmu? Iya aku, terus kenapa? Aku nggak percaya kamu berani beneran serang. Ini kan kantor. Nadia Hartono. Dokter bilang aku sebentar lagi mati. Aku yang hampir mati, apalagi yang nggak berani kulakukan. Langsung hentikan permainan kotormu. Aku nggak bisa. Perlu persiapan yang rumit. Nadia Hartono. Jangan main-main denganku. Pokoknya aku bakal mati juga. Sebelum mati, aku seret kamu ikut celaka. Jangan, aku bisa coba. Tapi kamu harus singkirkan pisaunya dulu. Sinta, hentikan. Kau gila? Turunkan pisaumu. Direktur Pratama, tolong aku. Kak Sinta, aku tak tahu kenapa. Dia tiba-tiba mengarahkan pisau padaku. Aku sangat takut. Diam saja apa? Bantu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kenapa kalian tak percaya padaku? Ini Nadia. Dia yang memindahkan makanan ke perutku. Dia yang membuatku jadi begini. Omong kosong. Makan raku sendiri malah menyalahkan Nadia. Benar-benar perempuan gila. Hentikan, apa yang kalian lakukan? Sinta, kau baik-baik saja? Supervisor Cahyadi, ini Nadia. Dia yang menyiksaku sampai begini. Kak Nadia, lehermu berdarah. Cepat buka siaran langsung. Hah? Siaran langsung? Sudah, Sinta kalah duel. Melukai orang pakai pisau. Topik ini panasnya cukup untuk sebulan. Cepat. Sayang-sayang, barusan aku hampir mati ketakutan. Kak Sinta, dia tiba-tiba mengarahkan pisau padaku. Kalau bukan karena rekan kerja datang tepat waktu, aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Beneran? Ada darah. Cepat panggil polisi, Nadia. Astaga, perempuan ini ada masalah jiwa ya.
Kak Sinta, kau sudah lama memfitnahku. Barusan siaran langsungku dirusak lagi. Sudah kutahan. Tapi aku tak menyangka kau sampai mau membunuhku. Aku salah apa? Hingga kau begitu membenciku? Melukai orang dengan pisau, itu kejahatan. Tangkap dia. Keluar dari dunia siaran langsung. Diblokir total permanen. Jangan begitu semuanya. Kak Sinta mungkin hanya sesaat linglung. Tekanannya terlalu besar. Sinta Wijaya, kau pikir dengan pisau murahan ini bisa mengancamku? Asal bisa terkenal. Dapat nama dan untung. Nyawamu saja. Bahkan beberapa Vina Saputra lagi sebagai batu loncatan. Aku tak peduli. Semakin kalian menderita, semakin tinggi aku naik. Diri sendiri gagal malah mau menyeret Nadia? Sungguh jahat hati kau. Direktur Pratama, orang seperti ini harus dipecat. Pecat dia sekarang. Biarkan dia bawa kontrak untuk menuntut perusahaan. Bahkan perusahaan harus ganti rugi. Terlalu menguntungkannya. Suka bertingkah gila ya? Aku buat kau sadar. Apa yang kau lakukan? Sudah, mulai besok. Sinta Wijaya dipindahkan ke Departemen Logistik. Kalau berani buat masalah lagi, akan dianggap pelanggaran berat. Tak dapat ganti rugi sepeser pun. Jangan khawatir, sayang-sayang. Kak Sinta, dia hanya sesaat linglung. Lupakan ini saja. Direktur Pratama, aku tak mau urusan pribadiku mengganggu semua orang. Aku akan menyesuaikan diri dan bisa lanjut siaran. Bagus. Lihatlah semuanya. Nadia, ini baru namanya tahu menempatkan diri. Ini baru namanya mengutamakan kepentingan bersama. Inilah wujud. Karyawan teladan. Sudah, bubar semua. Semuanya. Bekerja samalah dengan baik dengan Nadia. Lakukan siaran selanjutnya dengan baik. Rio Cahyadi, ikut aku keluar sebentar. Sinta Wijaya, lihatlah keadaanmu. Siapa sangka sebulan lalu, kau masih jadi host cantik yang sangat viral di internet. Cuma dipindah dari divisi siaran, nggak dipecat. Kamu benar-benar beruntung. Tapi bagus juga, biar nggak mengganggu pemandangan di sini. Oh iya, lupa kasih tahu. Nanti masih ada siaran langsung bersama loh. Rian Pratama si doyan makan banget, pernah denger kan? Dia itu seleb internet papan atas dengan jutaan pengikut. Siaran makan, porsi makannya. Katanya juga nggak ada batasnya. Meski kau sudah menemukan cara untuk kurus, lalu mau apa? Selama aku terus makan, kau akan tetap gemuk lagi. Aku nggak percaya perutmu yang sudah dirusak ini. Hah, masih tahan pesta makan berikutnya? Nadia Hartono, kau yang memaksaku. Sayang-sayang, aku kembali. Terima kasih sudah menungguku. Meski ada sedikit insiden. Tapi Nadia tidak lupa janjinya dengan kalian. Mari mulai pesta makan hari ini. Hari ini aku akan siaran langsung bersama seseorang yang sudah lama ku kagumi. Benar-benar legenda. Rian Pratama, wah. Nadia keren banget. Kolaborasi impian. Dua kubu penggemar sama-sama heboh. Gift-nya diserbu. Dukung Nadia. Halo. Nadia ya. Senang akhirnya bisa ketemu. Aku pernah lihat videomu. Keren banget. Nggak nyangka hari ini bisa terhubung. Ini semacam takdir juga. Rian terlalu baik. Bisa siaran langsung bersamamu adalah kehormatan bagiku. Aku penasaran, Rian mau makan apa malam ini? Wah. Sudah lama nggak makan nasi campur. Gimana kalau makan itu? Nasi campur? Boleh juga. Aku juga lama nggak makan nasi campur. Haha. Mangkuk khusus Rian nggak kebeli? Terpaksa pakai baskom asisten aja deh. Wah, bisa juga cewek. Perlengkapannya lebih heboh dari punyaku. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Baik. Peraturan lama ya. Nasi jangan banyak-banyak. Tetap satu mangkuk kecil. Kami juga satu mangkuk nasi. Tambahan satu porsi daging merah. 2 porsi telur tomat, rezeki berlipat ganda.
Tambahan 1 telur tomat lagi. 3 porsi daging merah, 3 berkah pembuka rezeki, Tambahan 1 yang empuk tanpa tulang. Kaki babi kecil. rezeki datang sepanjang musim, 2 pasang kaki babi, kalau tidak nanti tidak kenyang. Wah, Nadia. 1 mangkok ini bisa bikin mati. Rian Pratama pakai nasi campur klasik, Nadia pakai nasi campur bom nuklir. Ayo mulai taruhan. Tebak apakah Rian Pratama akan kalah seperti Bayu Saputra? Sinta Wijaya, kamu harus nikmati dengan baik. Nasi campur mewah spesial ini, yang kubuat khusus untukmu. Malam ini aku bisa jadi terkenal. Semua tergantung padamu. Daging sapinya empuk. Kaki babinya lembut. Wah, cuma 1 suap ini? Ya ampun. Siapapun datang takkan kuganti. Sayang-sayang, rekomendasikan 1 barang wajib untuk makan nasi campur. Ini dia, saus makan racikan rahasia Pak Budi. Dengan ini, nasi putih saja bisa makan 3 mangkok. Harga spesial di sini, 29,9 untuk 3 botol. Nadia Hartono, karena kamu sangat suka meminjam perut orang lain. Makan dan minum tanpa kendali. Nikmati pujianmu. Baiklah, akan kubumbui lagi untukmu. Huek. Ikan haring kaleng. Konon ini, kaleng paling bau sedunia. Bau level 8100 AU. Artinya apa? Tinja manusia segar. Kadar baunya cuma 600 AU. Anjing lihat pun geleng-geleng kepala. Bau apa ini? Baunya seperti pup di celana. Sinta Wijaya makan apa? Kok bau banget? Nah, ini dia baunya. Dilarang makan tahi di kantor Sinta Wijaya. Ini sebenarnya apa sih? Busuk sekali amit-amit. Huek. Nadia, terimalah hadiah ini dengan baik. 3 botol cuma 29,9. Kelihatannya biasa aja, kayaknya enggak enak. Sayang-sayang kalau enggak enak. Masa Nadia rekomendasikan? Nadia coba dulu ya. Coba cicip, baru tahu enaknya. Saus makan racikan rahasia Pak Budi ini, saus dagingnya asli loh. Huek. Huek. Ada apa ini? Kenapa aku tiba-tiba cium bau busuk? Kok baunya kayak ada di mana-mana? Tapi produknya udah dibuka. Kalau sekarang nggak dicoba, kan memalukan pihak merek. Aduh, sayang-sayang 29,9 ribu 3 botol. Bener-bener murah loh. Huek. Huek. Katanya sih saus daging di dalamnya. Bener-bener saus daging asli. Kenyal dan lezat banget. Huek. Wah. Enak banget ya. Sungguh. Huek. Maaf ya sayang-sayang. Aku tadi makan terlalu cepat. Jadi agak tersedak. Huek. Kenapa ini? Kok airnya juga bau? Huek. Ada apa ini? Jangan-jangan sampel yang dikirim salah. Tidak mungkin direktur pertama. Sebelum siaran aku sudah periksa. Saus makan ini memang tidak ada masalah. Mungkin Nadia, malam ini makannya kebanyakan. Kalau begini siarannya, klien pasti komplain. Saus dan rasa pedas ini sungguh sangat lezat. Kalian harus coba. Huek. Apa yang terjadi? Saus makan ini bikin Nadia muntah.
tadi kan bilang, enak banget, cocok untuk lauk nasi. Jualan siaran langsung gagal parah. Kalau begitu, teh pelangsing yang dijual sebelumnya, jangan-jangan juga bermasalah. Aduh Nadia, kamu tidak apa-apa. Mungkin makannya kebanyakan, terlalu cepat? Bukannya kamu sering bilang suka menikmati makanan? Kalau begitu, coba nikmati baik-baik semua kelezatannya. Hati-hati, jangan beli. Hostnya sendiri saja nggak kuat makan. Berani jual? Palsu banget. Tadi bilang bumbu andalan, taunya muntah. Anggap kita buta? Bukan gitu sayang-sayang. Kalian salah paham. Saus makan ini enak banget kok. Maaf ya, sayang-sayang. Aku tadi makan keburu-buru, jadi tersedak sedikit. Masih ngeles. Rian Pratama makan lebih pedas, lebih cepat. Dia kenapa nggak apa-apa? Minta refund. Yang baru pesan, buruan batalkan. Ngakak gua. Mereknya, coba lihat. Gimana cara influencernya promosi? Aduh, is it? Apa? Nuntut kita? Oh, manajer Santoso, dengar penjelasanku. Ini salah Pak. Ada apa? Telepon siapa? Itu dari pihak merek saus makan. Manajer Santoso. Manajer Santoso bilang apa? Dia bilang Nadia di siaran langsung. Sengaja menjelek-jelekkan produk mereka, sehingga produk mereka terdampak sangat parah. Mereka akan segera hentikan kontrak, tarik kembali komisi sebelumnya, dan juga akan menuntut perusahaan kita. Aduh. Cepat, suruh dia berhenti siaran. Kalau begini terus, kerjasama lain juga bakal kena imbas. Cepetan. Sayang-sayang, ini benar-benar cuma kecelakaan. Huek. Kak Nadia, minum air dulu biar reda. Botol saus makan itu sebenarnya kenapa sih? Aku tahu, pasti ada yang menyuapimu untuk mengganti saus makan dengan yang kedaluarsa. Ingin mempermalukanku. Biar aku hancur ya. Bukan, Kak Nadia. Produk yang dijual, semua dibuka langsung di tempat. Mana mungkin bermasalah? Katakan yang sebenarnya, kalau ketahuan, kau yang main-main. Hingga perusahaan rugi besar. Kuhajar kau! Sumpah, Direktur Pratama. Aku benar-benar tidak. Makanan Kak Nadia masih di sini. Bisa diperiksa sekarang. Bagaimana, Dimas Gunawan? Ada masalah? Direktur Pratama Nadia, saus ini rasanya memang klasik dari merek ini. Tidak kedaluarsa atau rusak. Jujur saja, saus ini cukup enak dan cocok untuk nasi. Tidak mungkin. Saat aku makan tadi, jelas-jelas sangat busuk. Seperti ikan busuk dan udang basi. Seperti selokan busuk. Kalau tidak, mana mungkin aku muntah. Huek. Bau segini kuat, kalian tidak menciumnya? Bau busuk itu datang lagi. Tidak ada. Bau busuk apa? Nadia Hartono, selain kamu, tidak ada yang mencium bau aneh. Sausnya, Dimas Gunawan juga sudah coba. Tidak ada masalah. Mana mungkin? Hanya aku yang menciumnya. Tadi waktu siaran langsung, bau busuk itu tiba-tiba muncul. Bau itu langsung bikin aku muntah. Sebaunya ini, kalian nggak ada yang ngerasain? Nadia, karena kamu lagi stres, soal siaran langsung, makanannya juga banyak dan macam-macam. Makan sebanyak itu, perut sekuat apapun bisa ambruk. Iya, Nadia. Porsi makan kamu malam ini, aku aja lihatnya takut. Ada yang super pedas, ada kepala kambing. Orang biasa mana bisa cerna. Gimana kalau kamu istirahat dulu dari siaran? Iya, istirahat dulu. Rawat pencernaanmu. Kamu kan sering bilang, sehat itu modal utama? Orang lain mungkin nggak tahu, tapi aku sendiri tahu. Makanan-makanan yang kumakan itu, mana ada yang beneran masuk ke perutku? Semuanya kan masuk ke perusahaan itu, Sinta Wijaya. Tubuhku ini, mana mungkin bisa bermasalah karena itu? Tunggu, apa jangan-jangan Sinta Wijaya yang main-main? Sinta Wijaya mana? Dia sekarang ada di mana? Waktu aku siaran, dia di mana? Aku kurang tahu soal Sinta Wijaya. Tapi tadi, Kak Nadia, saat kakak siaran langsung, dia kayaknya ada di ruang istirahat sebelah.
nggak tahu lagi ngapain. Ya ngapain lagi? Makan dong. Kalian nggak lihat? Dia peluk-peluk kaleng. Makanan kaleng entah dari mana. Dilalapnya dengan lahap banget. Kayak setan kelaparan, susah-susah kurus. Sekarang, mulutnya tak terkontrol lagi. Parahnya, kalengnya itu. Baunya busuk dan amis. Kayak ikan busuk dan udang basi. Dijemur 3 hari di panas terik. Waktu aku lewat, hampir pingsan karena baunya. Gua nggak ngerti gimana dia bisa nelen itu. Apa katamu? Makanannya baunya busuk? Iya, baunya nggak ketahanan. Dia malah santai aja. Terus tarik napas dalam-dalam. Wah, kayak lagi hirup udara surga. Sinta Wijaya, sudah kuduga, hanya kamu yang bakal berbuat jahat di belakang kami. Di mana perempuan itu? Sekarang dia di mana? Sinta Wijaya, ternyata kamu yang main curang. Wah, Nadia. Kamu nggak siaran, ngapain kesini? Kamu sehat-sehat aja? Ngapain makan barang menjijikan kayak gini? Kamu tahu nggak, gara-gara kamu... Siaran barusan aku hancur total. Makan boleh sembarangan, ngomong jangan asal. Aku duduk di sini, jauh dari ruang siaranmu. Minimal 10-20 meter. Masih dipisah 2 pintu lagi. Barang ini sih memang busuk. Tapi seterbusuk apapun, mana bisa terbang sendiri. Sampai bikin kamu mabuk? Nuduh orang harus pakai logika dong. Iya, Kak Nadia. Ini bagian paling dalam ruang istirahat. Jauh banget dari ruang siaran. Bau kayak gini, di ruang siaran pasti nggak bakal tercium. Sistem ventilasinya terpisah. Oke, anggap saja baunya nggak bisa nyampe. Terus kamu, bukannya lambungmu lagi nggak baik? Sehat-sehat aja. Ngapain makan barang menjijikan kayak gini? Apa kamu sengaja mau bikin aku jijik? Hah? Siapa bilang aku mau makan? Aku cuma mau cium aja. Cuma buat cium? Kamu buka 3 kaleng ikan haring? Cuma buat cium doang? Sinta Wijaya, kamu gila ya? Iya. Dokter bilang aku harus kontrol diet ketat. Lebih baik jangan makan. Kalau enggak, harus operasi pengecilan lambung. Kamu juga tahu kan, aku ini doyan makan. Nggak bisa nahan mulut. Jadi ya cuma bisa beli yang busuk-busuk, yang asam, yang basi begini. Hirup bau busuk saja. Nafsu makan langsung hilang. Kamu, Sinta Wijaya, kamu mau diet, mau tekan nafsu makan, aku tak masalah. Tapi jangan sampai ganggu rekan kerja lain. Apalagi mendekati area siaran. ya Direktur Pratama, saya mengerti. Direktur, dia sengaja. Saya curiga dia... Nadia Hartono, ikut aku ke kantor. Nadia, kenapa malam ini kamu begitu? Kamu tahu ini merugikan aku, merugikan perusahaan? Sebesar apa? Direktur, malam ini cuma kecelakaan. Semua ulah Sinta Wijaya. Saus itu pasti sudah dia... Kecelakaan? Lihat baik-baik. Sekarang netizen bahas kamu, bahas perusahaan. Dari wah enak banget, jadi cuma sedetik. Ahli akting sungguhan. Sausnya pasti enak banget, WKW. Brandnya pasti nyesek banget. Jualan siaran langsung gagal parah nih. Netizen-netizen itu, berdasarkan apa mereka ejek aku? Aku akan gugat mereka. Gugat mereka langgar hak citra diri. Edit jahat dan fitnah. Mau gugat mereka lagi? Tadi brandnya sudah kirim surat somasi resmi. Kita sebentar lagi akan digugat. Apa? Direktur, ini cuma insiden kecil di siaran. Nggak separah itu kan? Lagi pula, kerja sama kita dengan brandnya. Selama ini kan lancar. Insiden kecil? Pihak merek tegas menyatakan bahwa dalam siaran langsung, kamu sengaja mencemarkan produk. Ini menyebabkan kerusakan besar pada citra perusahaan. Pak Pertama. Nggak separah yang mereka bilang kok. Netizen itu cuma suka cari sensasi. Cuma asal ceplos-ceplos. Besok lusa siapa yang ingat lagi? Soal pihak merek, lebih gampang lagi. Tolong atur janji temu dengan kepala bisnis mereka. Yang punya wewenang penuh.
Aku yang akan temui untuk komunikasi mendalam. Dengan ketulusan dan caraku, aku jamin urusan ini bisa bereskan tuntas. Tenang saja. Orang dari pihak merek itu akan kujadwalkan temu. Tapi ingat baik-baik, kalau masalah ini tak terselesaikan, bonus akhir tahun jangan harap, bahkan apakah kamu bisa tetap di sini, pun dipertanyakan. Saya paham, Pak. Saya akan perbaiki sepenuhnya. Ingat janjimu. Kejadian tadi malam aneh. Hanya aku yang cium bau busuk itu. Pasti Sinta Wijaya. Pasti wanita itu yang balas dendam. Biar saya bantu, Pak. Ah, jangan, Nona. Ini bukan pekerjaanmu. Limbah ini baunya busuk. Kalau terkena baju, berhari-hari tak akan hilang baunya. Nggak apa-apa. Kalau bukan limbah, saya nggak mau angkat. Saya ini cuma tukang angkut limbah makanan. Nak, Nona di luar. Saya tak punya uang untuk membalas budi. Tak mungkin bantu gratis begini. Bapak, saya tak mau bayaran. Cuma mau cari kerjaan. Sekalian olahraga. Tenang saja. Saya kuat. Sungguh, Nona. Kamu baik hati sekali. Kalau begitu, saya berani terima tawaran ini. Kedai ini sudah beberapa hari limbahnya tak diangkut. Setidaknya ada 6-7 tong limbah sisa makanan cair. Kamu sanggup? Bisa, serahkan pada saya. Baunya sangat menusuk. Orang biasa takkan tahan. Kalau mau mundur sekarang, saya tak marah. Perusahaan ini bukan untuk nona kota. Seperti kamu. Tidak, Bapak. Justru baunya yang saya cari. Manajer Santoso, silakan duduk. Nona Nadia, basa-basi tak usah. Siaran langsung tadi malam memberi dampak buruk pada merek kami. Penjualan di toko daring kami, anjlok drastis. Kami pasti tuntut tanggung jawab. Ini bukan cuma urusan minta maaf. Manajer Santoso, saya sungguh minta maaf. Saya kemarin malam demi duel, makan terlalu banyak makanan gak jelas. Perut mules terus, tapi tetap nekat siaran jualan produk. Tapi, saya sudah suruh tim. Siapkan video klarifikasi dan permintaan maaf. Pasti akan berusaha maksimal untuk perbaiki. Saya lihat tubuhmu terjaga cukup baik. Tidak terlihat seperti yang doyan makan. Lagi pula, tadi kamu makan dengan lahap sekali. Kenapa baru pas makan produk saya, langsung muntah? Wah, Manajer Santoso, Anda ini kurang paham. Ada orang, kelihatannya kurus, tapi nafsu makannya besar loh. Dan juga tidak pilih-pilih makanan. Apa saja bisa dimakan. Dan apa saja bisa dicerna. Seberapa besar nafsu makan Nona Nadia? Saya jadi penasaran ingin lihat. Mau lihat seperti apa, Kak Santoso? Banyak caranya. Misalnya, makan ayam. Dari dalam sampai luar, daging di sela-sela tulang. Bisa dikerok bersih. Dijamin rasa setelahnya tak terlupakan. Kau... Apa-apaan? Gila... Manajer Santoso, aku mau muntah. Nadia Hartono, apa maksudmu? Manajer Santoso, busuk sekali. Aku benar-benar tak tahan. Bau... Huek. Dari mana bau busuk ini? Atau jangan-jangan, kamu rasa kami yang bau? Baiklah. Pertama, saat siaran langsung bilang produk kami menjijikan. Sekarang di depan kami bilang aku menjijikan. Kamu cuma main-main dengan kami? Ada apa ini? Baunya lebih busuk dari semalam. Lebih menjijikkan. Seperti septic tank meledak. Sinta Wijaya, apa yang dia lakukan? Sepertinya tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Huek. Nona Nadia. Sampai di pengadilan? Kita pergi. Manajer Santoso. Huek. Nona, kamu memang hebat. Di kota, jarang ada yang mau tahan bau seperti ini. Sungguh langka. Nona, minum air ini. Terima kasih, Pak. Airnya tak usah, asal bisa membantu. Sinta Wijaya, aku tak peduli kamu di mana. Segera kembali ke kantor. Bos Pratama, ada apa? Nadia Hartono ada masalah. Kalau dalam setengah jam aku tak lihat kamu, tanggung sendiri akibatnya.
Huek, huek. Sinta Wijaya, apa yang kamu lakukan pada Nadia? Kenapa sejak siaran makan kemarin malam, selesai sampai sekarang, dia terus-terusan mual ingin muntah? Bahkan air pun tak bisa diminum. Sinta Wijaya, sebagai host senior, harusnya punya etika profesional dong. Jangan cari-cari alasan ngawur terus. Di kehidupan sebelumnya, tenggorokanku sampai serak, tapi tak ada yang percaya satu kata pun dariku. Sekarang, Nadia Hartono cuma perlu tutup mulut, kerutkan dahi sedikit, langsung ada orang yang buru-buru membelanya. Lucu sekali. Pak Direktur, maksud Bapak bagaimana? Nadia Hartono sakit perut? Apa hubungannya dengan saya? Dia tiap hari makan sebanyak itu saat siaran langsung. Perut baja pun bakal jebol. Sekarang dia muntah-muntah tak henti. Bukankah itu akibat makan berlebihan dan ususnya bermasalah? Kenapa malah menyalahkan saya? Iya, Kak Nadia. Makanan yang dikonsumsi akhir-akhir ini memang terlalu ekstrim. Mie campur kemarin bikin perutku sakit. Mungkin dia kena gangguan pencernaan. Apa hubungannya dengan Sinta Wijaya? Jangan banyak omong. Meski bukan langsung kau yang salah. Kau kan karyawan perusahaan. Kenapa tak peduli sama rekan kerja? Harus aku yang peduli padanya? Sudah, Nadia lagi tak enak badan. Kau sore ini edit video permintaan maaf Nadia. Selesaikan. Pastikan kesungguhannya kentara. Tak ada waktu. Sore ini aku mau edit videoku sendiri. Videomu? Sinta Wijaya intip cermin dulu. Lihat dirimu sendiri. Ada yang mau lihat videomu? Edit pun percuma. Cuma buang-buang sumber daya perusahaan. Cepat kerjakan. Urusan penting Nadia ini harus selesai. Video permintaan maafnya berhubungan dengan kerjasama penting perusahaan. Tak boleh asal-asalan. Halo sayang-sayang, selamat malam. Hari ini, tak bisa tampil makan untuk kalian. Akhir-akhir ini, badanku kurang enak. Jadi, kita ngobrol saja ya. Aku dengar cerita kalian. Nadia lagi tak enak badan? Jangan dipaksakan. Sebaiknya turun siaran lebih awal. Kesehatan yang utama. Terima kasih untuk mobil sportnya, Kak Hendra. Sungguh terlalu royal. Hari ini, aku ikuti Kak Hendra dan sayang-sayang. Aku turun siaran dulu ya. Kalian juga istirahat lebih awal. Sayang kalian. Selamat malam. Kak Nadia, penampilanmu tadi luar biasa sekali. Bisa tunjukkan sisi lemah karena sakit, yang bikin fans kasihan. Sekaligus buat Kak Hendra, seorang abang sultan merasa dihargai. Cara jaga fans seperti ini luar biasa. Ini belum seberapa. Cara jaga fans yang beneran, justru di balik layar. Makasih mobil sport tadi Kak Hendra, dan perhatiannya. Senang ada kamu. Tapi, aku memang agak enggak enak badan. Kalau ada yang mau nemenin ngobrol, pasti enak banget. Hah. Nadia Hartono. Rupanya, begini caramu jaga fans. Sungguh profesional. Aduh, ya ampun, parah sekali. 2 orang terkutuk itu. Gimana mau beresin beginian? Tante, ada apa? Aduh, tamu kamar ini baru check out. 2 lelaki dewasa. Kelihatannya sopan. Ternyata tega banget ngelakuin hal keji. Hal keji? Nggak tahu kamu. Kasur itu? Ya Tuhan. Nggak karuan. Kuning hitam semua tinja. Kamar mandi lebih parah lagi. Showernya dicopot, dibuang di lantai. Toiletnya juga mampet total. Air kotor meluap kemana-mana. Ini mah bukan nginep. Bener-bener parah. Maksud tante kamarnya sekarang sangat bau? Bau lebih dari itu. Baunya menusuk sampai ubun-ubun. Aku udah kerja bersih-bersih belasan tahun. Belum pernah nemuin hal menjijikan kayak gini. Pekerjaan ini, gaji 2 kali lipat sekalipun. Aku agak bener-bener nyiksa. Begini saja tante. Tante istirahat dulu. Kamar ini, aku yang bersihin. Apa? Kamu mau bantu bersihin? Jangan. Kotor dan baunya nggak karuan. Kamu kan masih muda, cewek pula. Beneran nggak apa-apa tante. Aku justru suka bersihin yang baunya kuat. Nona. Aduh. Huek. Baunya sangat kuat. Aku cuma di dalam kurang dari setengah menit, hampir pingsan. Kok dia kayak nggak apa-apa aja?
Hmm. 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 Kak Hendra, sejak insiden siaran kemarin, orang-orang di internet menghina aku dengan kata-kata kasar. Pihak merek malah mau menggugatku. Aku sedih dan takut banget. Rasanya hampir nggak kuat lagi. Takut apa? Ada abang di sini. Tukang kritik online itu sampah. Mulai sekarang, tiap kali kamu siaran, abang bakal kasih 3 mobil sport. Lihat siapa yang berani bilang kamu udah nggak hits. Beneran Kak Hendra, kamu baik banget sama aku. Hmm. 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 Ah. Hmm. Huek. Hmm. Hmm. Ah. Hah, huek. Huek. Kamu ngapain? Aku. Hah! Kok tiba-tiba muntah? Kak Hendra, aku nggak sengaja. Tiba-tiba agak huek. Di internet udah ada yang bilang, kamu jagoan muntah. Aku nggak percaya. Ternyata kamu beneran muntah seenaknya. Waspada, bro. Cewek ini aslinya parah. Serangan sampingannya gila. Gak tahan. Aduh, kabura. Kak Hendra, jangan direkam. Dengar dulu penjelasanku. Aku cuma lagi nggak enak badan. Ini kenapa sih? Wah, kamu hebat juga, Nona. Bu, mundur dikit. Jangan sampai kecipratan. Ah, huek. Sinta Wijaya, kamu ngapain? Seperti yang kamu lihat, sedang berbuat baik. Bantu ibu kebersihan lancarkan toilet. Kenapa? Host besar Nadia Hartono? Jangan-jangan tertarik juga? Hah! Jangan pura-pura. Kamu tahu nggak? Kamu baru saja merusak aku di depan Abang Sultan peringkat 1-ku. Aku dipermalukan habis-habisan. Dia sampai kabur. Dan merekam video aibku. Abang Sultan peringkat 1? Jangan-jangan kalian mau ke hotel? Kamu! Aku di sini bersihin toilet. Kamu di sebelah mau sewa kamar. Beda banget urusannya. Jangan asal lempar kesalahan ke aku. Sinta Wijaya, jangan kira trik rendahan dan bejatmu ini bisa mengalahkanku. Jangan lupa, di antara kita, siapa yang pegang kendali? Percaya nggak? Nanti aku langsung siaran. Telan kodok hidup-hidup. Kunyah cabai mentah. Minum minyak babi aja. Coba tebak. Kondisi kamu sekarang bisa tahan berapa lama? Nadia Hartono. Ayo kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kamu hentikan kendali makanan ke aku. Aku hentikan kendali penciuman ke kamu. Mulai sekarang, kita jalan sendiri-sendiri. Kita beres. Pemindahan penciuman? Bukan cuma itu. Asal kamu hentikan pemindahan makanan ke aku akan langsung resign. Mulai sekarang, tidak akan masuk industri siaran langsung lagi. Tidak akan saingi kamu. Bagaimana? Hah! Sinta Wijaya, pemindahan penciumanmu. Paling-paling, cuma bikin aku mual sebentar. Tidak merusak dasar hidupku. Apalagi halangi rezekiku. Lagi pula, aku cuma perlu siaran beberapa kali lagi. Makan berlebihan beberapa kali. Kamu masih bisa tahan berapa lama? Saat kamu mati, aku cari wadah lain. Dengan popularitasku sekarang, mau bangkit lagi. Jadi viral lagi, sulitkah? Bagi aku, kamu tidak pernah tak tergantikan. Nadia Hartono, kalau aku bisa temukan cara memindahkan penciuman, tidak takut aku temukan cara lain. Untuk memindahkan hal lain, misalnya, umurmu. Memindahkan umur? Sinta Wijaya, kamu berani sekali berkata bohong padaku. Kalau kamu benar-benar tahu rahasia, ilmu pemindahan kuno ini, pasti tahu cara ini. Tidak bisa memindahkan umur. Baiklah. Sinta Wijaya, aku setuju. Bukannya katamu, ritualnya harus di rumah? Kenapa belum mulai? Hah, Ritual pembatalan? Sinta Wijaya, kau pikir aku akan setuju? Kau tak paham sama sekali soal ilmu pemindahan ini. Kau cuma menguji aku. Kalau aku tak tahu ilmunya, bagaimana ku buat memual terus? Salah satu dari 3 pantangan ilmu pemindahan. Jangan pernah mencoba memindahkan sumber kehidupan. Kau bahkan tak tahu ini, berani-beraninya berlagak di hadapanku. Bicara soal memindahkan penciuman? Hah! Katakan, kau pakai cara bejat apa yang kau gunakan? Kenapa aku tak bisa berhenti muntah? Apa yang kau lakukan padaku?
Lalu bagaimana denganmu? Nadia Hartono? Apa yang kau lakukan padaku? Pada Vina Saputra? Dengan cara apa? Ci, Jadikan nyawa orang batu loncatanmu? Tidakkah hatimu sakit? hati nurani? Itu apa? Bisa ditukar popularitas? Atau uang yang kuat memangsa yang lemah? Yang mampu bertahan akan hidup? Vina Saputra dan kau kupilih? Itu keberuntungan kalian. Setidaknya, dengan tubuh kalian, kutapai hal yang tak bisa kalian raih. Nadia Hartono, kau tak tahu menyesal. Ci, Tahukah kau? Vina Saputra. Dia mati karena kau paksa makan berlebihan? Kau tahu betapa sakitnya hati ibunya saat melihat laporan otopsi yang menyatakan putrinya mengalami kerusakan multi-organ? Betapa hancur perasaannya. cukup. Aku tak tertarik mendengar kamu menggambarkan cara mati perempuan bodoh itu. Sekarang, katakan padaku. Dengan cara apa sebenarnya kamu mempengaruhiku? Kalau tidak, aku tak segan membuatmu merasakan seperti apa rasanya. Terus-terusan makan sampai mati seperti yang kau katakan. Halo, selamat siang. Saya mau lapor polisi. Ada orang yang diduga melakukan penyekapan ilegal dan ancaman kekerasan. Kesabaranku terbatas. Jangan kau tak tahu terima kasih. Benar. Aku memang tidak tahu cara memindahkan penciuman. Beberapa insiden itu hanya tebakanku. Aku bertaruh pada ketakutanmu terhadap pemindahan organ. Apa maksudmu? Aku menaruh sesuatu di makananku untukmu. Obat penurun tekanan darah. Obat penurun tekanan darah? Bagaimana mungkin obat itu? Nadia Hartono, coba kau pikir baik-baik. Setiap kali siaran, kau terlihat makan banyak sekali. Tapi berapa banyak sebenarnya makanan yang benar-benar masuk ke tubuhmu? Tubuhmu sudah lama berada dalam kondisi lapar palsu. Saat itu mengonsumsi obat penurun tekanan darah akan memicu muntah hebat pada saraf dan lambungmu. Ternyata cuma obat penurun tekanan darah. Aku kira benar-benar kau menemukan ilmu yang sama hebatnya dengan ilmu pemindahan. Ternyata cuma ini. Memang trik rendahan begini yang tak pantas ditampilkan. Tapi tak peduli caranya. Yang penting berhasil. Nadia Hartono, berhentilah. Berhenti. Sinta Wijaya. Karena kau suka main licik? Dengan cara bejat ini untuk menjijikkan. Maka malam ini, aku akhiri permainan ini. Sudah bangun? Live streamku? Mana bisa tanpamu? Penonton utama ini hadir. Halo sayang-sayang. Selamat malam semuanya. Nah malam ini, kita tambah siaran dadakan. Pesta makan hebat. Malam ini, tak ada tema khusus. Cuma sekadar mau makan dan berbagi kebahagiaan makan. Dan lagi, malam ini ada tamu spesial loh. Dia sahabat terbaikku. Akan merasakan kebahagiaanku. Ya, wah enak banget. Hmm. Sekarang kita coba bebek utuh. Gimana? Wangi sekali. Mari kita mulai hidangan berikutnya. Asam dan pedas. Aku paling suka ini. Enak sekali. Ceker ayam jumbo datang.
Hiss. Ah, hiss. Sayang-sayang, kasih hadiah dong. Mari kita hibur sampai pagi. Nggak kuat lagi. Perutku mau pecah. Sakit sekali. Tolong aku, siapapun. Inspektur, jangan bergerak. Kalian mau apa? Lepaskan, ini rumahku. Aku lagi siaran langsung. Ini masuk paksa ilegal. Aku akan laporkan kalian. Kamu, jangan. Gelangku. Jangan. Aha! Aha! Perutku nggak sakit lagi. Tubuhku pulih. Aha! Sadarkan diri. Berat badanmu turun drastis saat koma. Masih agak lemah, tapi komplikasi akibat obesitas yang kamu alami sudah membaik. Bagus sekali. Akhirnya tubuhku pulih. Pemindahan terputus. Polisi menemukan rambutmu di gelang Nadia Hartono. Rambut? Ini sepertinya sejenis ilmu santet perantara yang sudah langka. Nadia Hartono memakai rambutmu sebagai perantara untuk memindahkan perilaku makannya yang rakus ke tubuhmu. Gelangnya sudah dihancurkan, perantaranya putus. Fenomena ini pun hilang. Oh, begitu rupanya. Pantasan rumah sakit nggak bisa deteksi. Nadia Hartono ditangkap karena penyekapan ilegal, menyebabkan cedera fisik, sudah ditahan sesuai hukum. Setelah kamu pulih, tubuhnya seperti kena serangan balik. Berat badannya meledak sampai keadaan yang tak terbayangkan. Sekarang di ruang perawatan intensif. Dokter bilang mungkin tak lama lagi. Apa kamu mau temui dia untuk terakhir kali? Tidak. Supervisor Cahyadi, aku bukan sisok baik. Dia bunuh Vina Saputra, nyaris celakakan aku. Serangan balik yang dia terima sekarang adalah buah pahit dari perbuatannya. Aku takkan karena dia sekarang sengsara, lalu pura-pura baik dan maafkan dia. Beberapa luka takkan pernah bisa dimaafkan. Tiba-tiba perutku agak lapar. Pengin banget makan mie kuah panas. Kuah bening, tambah daun bawang saja. Di belakang rumah sakit ada kedai mie. Kuahnya sangat segar. Aku temani kamu pergi.